Halo semuanya, kenalin nama aku Ibnu Khairi Al-Ghifari dengan NIM 182211091. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kompresi video sebagai jawaban dari soal UAS K01 soal nomor 1 dari 2 yang akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, apa sih video itu? Video adalah gambar yang bergerak dengan atau tanpa tambahan dari suara. Jadi penambahan suara pada video itu tidak penting atau tidak diperlukan untuk menjadikan dia sebuah video. Yang penting dia ada sebuah gambar yang bergerak. Nah, kenapa sih kita butuh kompresi dari video? Pertama, karena untuk mengirimkan dan menyimpan semua foto asli dalam sebuah frame yang ada dalam video itu sangat memakan memori. Coba kita bayangkan bahwasanya satu frame itu berisi satu foto, yang mana satu foto itu misalnya beratnya 3 megabyte. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus ya, sebagai contoh. Lalu, kita akan mengirimkan sebuah dalam satu frame, dalam satu detik itu akan ada misalnya 60 frame. Nah, sehingga dalam satu detik itu akan membutuhkan memori sebesar 180 megabyte. Itu baru satu detik, belum belum 1 jam, jadi bisa dikalikan 3.600 atau mungkin sekedar 1 menit saja. 180 dikali 60 akan menghasilkan atau membutuhkan memori yang sangat besar untuk dapat menyimpan dan mentransmisikan file video tersebut. Itu hanya 1 menit saja, belum lagi video-video dengan durasi yang lama. Lalu yang kedua, itu lebih mudah mengirimkan file karena dengan kompresi tentu berat dari video tersebut akan jauh sangat berkurang dari ukuran aslinya jika kita menggunakan frame yang benar-benar merupakan sebuah foto asli. Lalu dengan berkurangnya dari berat tersebut juga akan tentu mengurangi waktu pengiriman video ke pihak lain. Ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pengiriman video karena bisa jadi juga saat pengiriman karena terlalu berat atau terlalu lama akan banyak data-data yang hilang dan juga bisa berpotensi dari gagalnya pengiriman video. Gitu. Nah, dalam melakukan video compression, kita akan menggunakan dua tipe redundancy dalam video, yaitu pertama spatial redundancy dan temporal redundancy. Kita akan lihat kedua hal tersebut, apa sih bedanya dan kenapa sih akan digunakan dalam melakukan kompresi dari video. Dan redundancy apa sih yang paling banyak dieksploitasi dalam pembentukan video. Nah, pertama itu ada spatial redundancy, di mana kita tuh akan explore redundancy di dalam sebuah frame. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah kita akan bisa dilihat pada contoh di sini. Ini pada frame N ini. Nah, akan terlihat bahwasanya di sini kan ada gambar seperti bisa kita blok aja kotak ini misalnya. Ini pada frame N ini. Nah, akan terlihat bahwasanya di sini kan ada gambar seperti bisa kita blok aja kotak ini misalnya, area sini. Ini kan menandakan perulangan dari gambar atau piksel-piksel yang sama. Nah, ini dapat dieksploitasi sehingga dapat dikompres. Bisa jadi gambar di sini juga diambil dari di sini, dari yang di bawah sini juga. Nah, itu spatial redundancy. Nah, ini biasanya menggunakan kompresi JPEG biasa. Sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih ringan dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan aslinya. Ya, seperti kompresi JPEG biasa lah. Oke, kita next. Ada temporal redundancy. Nah, temporal redundancy ini em, mengeksplor redundancy di antara frame. Jadi ini bukan dalam frame atau intraframe yang seperti spatial redundancy tadi. Ini menggunakan redundancy antar frame. Nah, ini sebagai contoh dapat dilihat yaitu ada frame N dan frame N tambah 1. Kenapa bisa digunakan temporal redundancy? Karena dalam satu frame itu kan, antar frame itu kan jaraknya sangat dekat ya. Tidak 1 detik, tapi ada beberapa frame dalam 1 detik, sehingga perbedaannya cenderung lebih rendah karena ya seperti yang dilihat di gambar lah contohnya. Ini frame N dan frame N tambah 1 itu kan tidak terlalu jauh berbeda ya. Misalnya ini anak kecilnya itu masih belum bergerak. Nah, ini slightly moving to the right ya, seperti bergerak ke arah kanan sedikit. Nah, perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini dapat dieksploitasi sehingga menghasilkan temporal redundancy.
Karena bisa dilihat juga gambar dinding di belakang ini tidak berubah sama sekali dan gambar pohonnya juga tetap stay. Yang berubah hanyalah anak kecil tadi. Oke, kita next. Namun di video kompresi kita menggunakan dua tipe ini. Tipe apa sih yang paling cocok dan paling bagus digunakan dalam mengkompresi sebuah video? Itu akan kita lihat. Nah, temporal versus spatial redundancy kita akan lihat pertama pada frame N itu jarak dari wajah anak kecil ini dengan reference block terhadap sebuah pohon itu cukup jauh, lalu perlahan mendekat dan perlahan menjauh ke sebelah kanannya. Jadi pada frame N tambah 1 itu cukup dekat, frame N tambah 2 menjauh tapi sudah berada di sebelah kanan, dan frame N tambah 3 itu cukup jauh. Nah, ini menggunakan temporal redundancy. Karena kenapa tidak pakai spatial redundancy? Untuk mengkompres semua frame-frame ini membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk temporal redundancy kita cukup hanya menganalisis macro blocks apa saja yang sekiranya bisa dipindahkan saja. Misalnya pada frame N, ini kan mungkin bisa dibilang kayak berjarak dari 1,1 misalnya. Lalu frame N tambah 1 itu pada lokasi 2,2, lalu frame N tambah 2 itu 3,2, frame N tambah 3 itu 3,2 juga, tapi gambar pohon yang berubah gitu misalnya. Nah, cukup mengeksploitasi dan mengirimkan data tersebut saja, data lokasi dari macroblock tersebut, itu sudah termasuk pada temporal redundancy exploitation. Daripada kita harus melakukan spatial redundancy dengan mengkompres video-video tersebut, mengkompres foto-foto dalam setiap frame tersebut menjadi eh, lebih kecil gitu. Nah, next. Nah, macroblock itu adalah bisa dilihat sebagai contohnya di sini. Macroblock itu ya kotak-kotak yang dijadikan sebagai acuan gitu. Misalnya kayak di sini yang wajah saya dengan dinding ini, dan nanti encodernya akan mendeteksi makroblock mana sih yang tidak berubah dan yang akan berubah. Misalnya tiba-tiba wajah saya berpindah ke arah sini, nah makroblock itu bisa tahu nih makroblock ini akan diblok dulu, lalu dia cukup memindahkan makroblock wajah saya tadi yang udah diblok pakai kotak ini ke lokasi sini. Jadi tidak perlu regenerate image baru atau menggunakan reference dari foto yang udah baru gitu, foto yang baru gitu. Nah, motion compensation itu memanfaatkan fakta bahwa kebanyakan dalam banyak sekali frame di sebuah video atau gambar atau film, perbedaannya antara satu frame dengan frame yang lain itu adalah hasil dari bisa dibilang seperti gambarnya yang berubah, di gambarnya yang bergerak, atau mungkin kameranya yang bergerak. Gitu. Jadi kebanyakan dari gambar-gambar yang digunakan itu dalam satu frame dan frame yang lain itu kurang lebih sama. Jadi kayak informasi-informasi disimpan seperti misalnya lagi pada gambar ini, nih warna ini di makro block ini warna ini akan digunakan di frame selanjutnya kan. Misalnya di sini tiba-tiba saya saja yang bergerak, jadi kayak kameranya nggak gerak dan rumahnya juga tidak tiba-tiba bergerak. Jadi ya untuk menggunakan gambar ini itu tentu akan digunakan lagi di frame selanjutnya, dan jika harus menggunakan kompresi spasial lagi, redundancy spasial lagi untuk melakukan kompresi, tentu itu akan memakan waktu gitu. Jadi hanya perlu melihat perubahan apa sih yang terjadi dalam sebuah antar frame gitu. Itu yang disebut dengan motion compensation. Dari namanya saja motion atau pergerakan gitu. Nah, motion compensation juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memprediksi frame target dari referensinya menggunakan macro block yang sudah didefinisikan tadi. Dengan proses untuk melakukan motion compensation itu pertama kita menentukan atau menemukan motion vector yang paling baik untuk setiap macro blocknya. Jadi encoder akan menentukan macro block mana sih yang paling baik digunakan, karena ukuran macro block juga menentukan seberapa bagus dan seberapa akurat dari hasil image yang akan dibentuk. Nah, lanjut pada prosesnya yaitu setelah kita menentukan motion vector yang paling baik dalam setiap macro block, jadi kayak motion vector itu macro blocknya akan berpindah kemana saja sih. Jadi misalnya tadi wajah saya itu berpindah ke sini, nah motion vector itu berisi informasi pindahnya ke arah mana dan seberapa jauh gitu.
Oke, lanjut pada prosesnya, yaitu membuat prediksi atau motion compensation frame image. Jadi dari macro block yang udah didefinisikan tadi, dengan kita juga menentukan motion vector dari setiap macro block, kita akan membuat eh, gambar frame baru, tapi cuman menggunakan macro block yang udah existing tadi gitu. Seperti contoh untuk gambar statik ini, tentu akan sangat mudah untuk dibentuk. Misalnya gambar muka saya sudah bisa didefinisikan oleh encodernya, misalnya wajah saya seperti ini, dan cuman berpindah ke sini gitu. Jadi ya cuman menyimpan informasi ini dan akan di-copy istilahnya, pindah ke sini. Nah, encodernya juga mungkin akan melakukan identifikasi gambar belakang ini apa sih isinya, karena berpindah kan. Mungkin dia akan menggunakan gambar di sini untuk dipindahkan juga gitu kan. Mungkin seperti itu sih metode dalam melakukan motion compensation. Lalu kita akan deriving the prediction error image. Maksudnya adalah dari setelah kita membuat prediksi dari frame image tadi menggunakan macro block yang sudah definisikan, kita akan membuat juga error image. Error image itu apa? Yaitu perbedaan antara hasil asli gambar yang sebenarnya disimpan dengan gambar hasil prediksi gitu. Nah, lalu kita akan melakukan kompresi dari gambar error menggunakan JPEG pipeline untuk yang lossy-nya dan motion vector menggunakan entropy coding untuk yang lossless-nya. Entropy coding itu bisa menggunakan Huffman gitu. Ya, jadi kalau entropy coding itu tidak pada bagian frame-nya yang kita akan kompresi, tidak pada image-nya, tapi lebih kepada kompresi teks yang akan menjadi penyimpan informasinya gitu. Oke, kita next pada rekonstruksi frame. Nah, dari macro block yang didefinisikan tadi, seperti yang udah dijelaskan bahwa dalam, misalnya di sini, gambar anak kecilnya itu kan berada di jarak, bisa dibilang 1,1, dan di frame n tambah 1, sebagai contoh, tiba-tiba lokasi dari wajah anak kecil tersebut berpindah pada, bisa dibilang lokasinya 2,2, 2,2. Nah, perpindahan itu dilakukan identifikasi macro block apa sih yang akan berpindah, dilakukan prediksi frame n tambah 1 dari frame n gitu loh. Dilakukan rekonstruksi. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya gambar-gambar tersebut, gambar wajah anak kecil tersebut terlihat sedikit distorsi dan kurang sempurna karena memang hasil rekonstruksi itu akan menghasilkan gambar yang cukup kurang halus karena ya menggunakan aset yang ada pada macro block di frame referensi awalnya, yaitu frame N gitu. Dan dapat dilihat sebenarnya frame difference dari frame N tambah 1 yang asli dengan frame N itu cukup signifikan. Nah, dengan kita menggunakan prediksi yang sama-sama menggunakan frame N, tapi kita sudah melakukan motion compensation atau menghitung perpindahan ini tadi, terlihat difference-nya sangat-sangat jauh berbeda. Di sini hitam yang cukup banyak, di sini tiba-tiba hitamnya tidak terlalu banyak. Nah, ini frame difference dari reconstruction frame N tambah 1 dikurangi dengan frame N tambah 1. Nah, kita lanjut pada MPEG-4. MPEG-4 itu adalah standar encoding terbaru yang dibuat oleh MPEG. MPEG itu adalah sebuah organisasi yang mengurusi tentang kompresi video, audio, dan teks. Nah, MPEG-4 AVC ini adalah salah satu bentuk ya dari kompresi MPEG. Ini bisa dibilang kayak metode mutakhirnya dalam kompresi video. Nah, MPEG-4 AVC ini juga dikenal sebagai H.264 juga, dengan informasi yang dapat dilihat yaitu intraframe coding, kebanyakan pakai 8 H.264 menggunakan macro block yang lebih kecil yaitu 4x4. Nah, sebagai tambahannya, intracoding atau coding spasialnya lebih efektif dengan mengatur blok-blok tersebut pada slices. Setiap slice-nya menggunakan directional spatial prediction. Intracoding ini bukan spasial, tapi kayak coding di dalamnya gitu. Nah, juga menggunakan variable block size motion compensation. Jadi tidak mutlak 4x4, dia juga bisa memprediksi atau menentukan blok dari macro block itu bisa variatif, bisa 4x4, bisa 8x16 misalnya, bisa 8x8 juga. Dibandingkan dengan konvensional yang terpaku pada 8x8 saja.
Nah, ini lanjutan dari MPEG-4, memiliki konsep akan mengkompres video saat video disimpan, lalu akan mengembangkan video kembali saat video diputar sehingga dapat menghemat penyimpanan dengan kualitas yang maksimal. Oke, next. Ini dari ukuran makroblok tadi. Nah, ini gambaran kecilnya kan. Dan dia berpindah, ini misalnya ini batu kan, batunya itu berpindah dengan gambaran yang kecil, wajahnya tadi juga berpindah. Kita hitung perbedaan itu sangat signifikan, jadi banyak abu-abunya gitu. Ini juga ada yang hitamkan. Nah, sementara pada dengan kita mengecilkan ukuran makrobloknya, dengan frame awal merupakan 4 buah ya. Ini wajah anak kecilnya, ini 3 blok sisanya tadi yang menjadi reference kita, itu berada di lokasi sini. Nah, pada frame yang tambah satunya tiba-tiba align gitu istilahnya. Nah, saat dihitung perbedaannya dari misalnya blok ini saja dikurangi blok ini akan menghasilkan error atau perbedaan difference frame itu sebesar segini, jadi kayak tidak terlalu jelas. Ini juga ya dapat dilihat perbedaannya, jadi errornya atau difference image-nya jauh lebih kecil dan tidak terlalu jauh, tidak terlalu terlihat gitu perbedaannya. Nah, next kita lanjut pada overloop encoding. Jadi sebelum melakukan encoding video, kita harus paham dulu nih proses dan prinsip yang dilakukan dalam melakukan encoding video. Setelah kita tahu tadi gimana sih dan apa aja sih redundancy yang digunakan, prosesnya sekarang apa aja gitu. Nah, pertama itu dimulai dari frame N tambah 1 dan frame N yang dimasukkan. Nah, frame N ini akan dikalkulasikan motion compensation-nya sehingga kita dapat membentuk predicted frame N tambah 1. Nah, membentuk predicted frame N tambah 1 itu tentu juga menggunakan frame N tambah 1 yang aslinya gitu. Nah, ini frame N-nya juga frame yang asli ya, BTW. Nah, dari motion compensation itu bisa dihasilkan motion vector encoding yang akan juga digunakan pada decodingnya nanti. Tapi kita lanjut dulu pada encodingnya. Nah, predicted frame N tambah 1 itu akan masuk pada pengurangnya. Jadi akan dikurangi predicted frame N tambah 1 dan frame N tambah 1-nya yang asli, sehingga menghasilkan difference image-nya. Nah, difference image-nya dapat dari sini, jadi seperti kayak abu-abu saja. Jadi kayak putih abu-abu yang berisi memang informasi perbedaan frame, perbedaan pixel antar dua gambar yang dimasukkan. Lalu di fresh image-nya yang dilakukan kompresi menggunakan JPEG density, kuantisasi, dan entropy coding yang udah aku jelasin tadi. Lalu dihasilkan encoded image. Nah, motion vector encoding-nya juga menghasilkan encoding motion vector. Pada sisi dari decoder maksudnya, encoded image tersebut akan lakukan dekompresi menggunakan JPEG entropy decoding, lalu dequantization dan IDCT. Ini adalah hasil dekompresinya, lalu masuk ke dalam adisi. Nah, encoded motion vector tadi akan masuk pada motion vector decoding. Setelah di-encode lalu di-decode, ada bagian encodernya. Lalu kita melakukan frame reconstruction. Nah, yang digunakan dalam frame reconstruction itu dari frame N. Frame N itu didapatkan dari hasil dekompresi JPEG dengan motion vectornya. Nah, jadi alurnya bisa dilihat sebenarnya cukup membingungkan dan sebenarnya ini merupakan masalah pada open loop encoding gitu. Nah, ini predictive frame N tambah 1 yang dihasilkan dari frame N yang sudah di-derive dari hasil kompresi tadi. Nah, kedua hal ini dapat digabungkan dan menghasilkan frame N tambah 1 yang hasil kompresi. Nah, ini juga akan dilakukan pada frame selanjutnya. Jadi, yang digunakan bukan frame N tambah 1 asli, tapi frame N tambah 1 hasil kompresi. Kita lanjut pada masalahnya. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa masalahnya terletak pada frame N, karena frame N-nya berasal dari hasil dekompresi. Sehingga semakin lama frame dibuat dari metode ini akan semakin membuat kualitas frame baru jauh dari frame yang seharusnya dibentuk. Sehingga juga menghasilkan distorsi. Meskipun kita menggunakan teknik kompresi yang paling baik dengan prediksi makroblok dan prediksi motion vectornya yang cukup mutakhir, tentu menggunakan frame hasil kompresi akan mengurangi kualitas dari frame yang di aslinya gitu. Menghasilkan kualitas yang jauh dari aslinya gitu. Jadi semakin kita tidak memperbarui frame yang
aslinya seperti apa, tentu hasil frame rekonstruksinya bisa dibilang semakin jauh, semakin terdistorsi gitu dari aslinya. Sehingga kita perlu melakukan mitigasi terhadap hal ini dengan cara melakukan closed loop encoding. Nah, closed loop encoding berbeda dengan open loop encoding, di mana closed loop encoding akan menggunakan frame hasil decoding tersebut sebagai frame frame N ya, frame utamanya. Kita lihat dulu prosesnya. Dimasukkan decoded frame N, lalu masuk pada motion compensation seperti biasa. Hasilnya bisa dibagi dua, yaitu menghasilkan motion vector encoding dan juga menghasilkan frame N tambah 1 yang prediksi dari decoded frame N. Seperti biasa ada. Menghasilkan prediksinya juga menggunakan frame N tambah 1. Gitu. Next ke sini juga masuk, lalu dihasilkan difference image lagi seperti biasa. Ini difference image-nya. Lalu kita akan melakukan kompresi using JPEG menggunakan DCT, kuantisasi, dan entropy coding, dan menghasilkan encoded image. Nah, ini sebenarnya alurnya sama, tapi rather dan kita langsung saja, kita juga menggunakan hasil kompresi tersebut untuk membuat frame N kembali, gitu, agar dapat digunakan pada dekompresinya. Nah, dari kompresinya itu dilakukan decoding lagi menggunakan dekuantisasi dan inverse DCT, juga menghasilkan frame N lagi yang dapat digunakan berulang-ulang. Jadi closed loop itu ya bermakna seperti loop yang tertutup. Jadi kayak ini, panahnya seperti ini, gitu. Next. Nah, misalnya ini pada contoh gambar video opening yang saya buat tadi. Jadi frame N tambah 1 ini dan N itu kan masuk bersamaan. Jadi masukkan ini. Nah, frame N saya masuk ke motion compensation. Bukan masuk sih, tapi dibuat kembali, dibuatkan motion compensation-nya sehingga menghasilkan predicted N tambah 1 dari input N tambah 1. Gitu. Nah, predicted N tambah 1 akan masuk pada bulat ini dengan N tambah 1 dikurangi sehingga menghasilkan difference image. Nah, ini adalah hasil difference image-nya. Terlihat di sini bagian tangannya warna hitam. Nah, lalu kita akan melakukan kompresi menggunakan JPEG DCT, kuantisasi, dan entropy coding. Sementara pada motion compensation akan menggunakan motion vector encoding, lalu menghasilkan encoded image dan encoded motion vector. Lalu kita akan menggunakan dekompresi pada bagian decoding. Gitu. Nah, pada encoded motion vectornya juga dilakukan decoding juga agar dapat menghasilkan gambar N tambah 1 yang diharapkan. Dengan frame N yang lagi-lagi sebenarnya balik kepada bagian di sini. Jadi N-nya merupakan N hasil dekompresi atau decoding. Motion vector encoding ini menghasilkan predicted N tambah 1 yang juga dikurangkan dengan frame yang hasil dekompresi sehingga menghasilkan N tambah 1 yang diinginkan. Nah, ini contoh snippet kode dari saya menghasilkan difference image-nya ya menggunakan Google Colab. Lalu dirubah ke grayscale, lalu dilakukan difference-nya, lalu di-show. Kenapa menggunakan in-show diff? Karena, kenapa menggunakan webkey? Karena CV2 in-show itu memerlukan hal itu supaya tidak terjadi error. Oke, kita lanjut pada prediction types. Jadi setelah kita melakukan dekompresi ini dan memahami tentang alur kerja dari encoding dan decoding setiap frame ke frame lain, kita harus mengetahui juga frame-frame apa sih yang digunakan dalam kompresi dari video. Pertama ada iframe, adalah frame di mana kompresi spasial terjadi. Jadi kita tidak sepenuhnya akan menggunakan kompresi temporal, redundancy gitu maksudnya. Kita juga akan menggunakan kompresi spasial. Frame ini tidak menggunakan frame lain sebagai acuan karena frame inilah yang akan menjadi acuan kita. Jadi yang gambar yang digunakan bukanlah gambar yang murni asli, tapi gambar yang kompresi, tapi kompresi ini menggunakan kompresi spasial. Gitu. Jadi sangat bisa digunakan sebagai acuan. Beda dengan kompresi temporal yang bukan cukup sulit dijadikan acuan, tapi rentan akan terjadinya distorsi yang terlalu jauh dari gambar aslinya. Gitu. Kalau kompresi spasial menggunakan gambar aslinya, tapi mengurangi intensitas dari perbedaan-perbedaan. Nah, frame ini di-encode menggunakan kompresi JPEG standar. Gitu.
Nah, frame ini akan ada berselingan dengan frame lain sehingga kualitas dan konsistensi gambar yang ada dalam video tidak melenceng terlalu jauh atau terjaga karena frame ini yang akan dijadikan acuan. Jadi, iframe itu harus selalu ada dan harus selalu diperbarui setiap beberapa frame. Juga ditentukan periodenya nanti. Gitu. Next, pada P-frame. P-frame atau predictive frame adalah frame yang dibentuk dari pemanfaatan temporal redundancy dari frame referensinya. Nah, frame referensi P-frame ini dapat berupa iframe juga yang merupakan frame asli, bisa dibilang frame asli, ataupun P-frame yang sudah ada hasil rekonstruksi yang sudah dijelaskan pada proses tadi. Nah, frame ini menggunakan motion vector dalam codingnya sehingga dapat meminimalisasi kesalahan gambar yang terbentuk. Jadi motion vector yang kita gunakan tadi itu digunakan dalam membentuk P-frame. Jadi iframe tidak menggunakan motion vector seperti itu. Nah, lalu ada B-frame atau bidirectionally coded frame adalah frame yang digunakan atau dibentuk dari temporal redundancy. Jadi seperti P-frame tadi, B-frame juga menggunakan temporal redundancy. B-frame menggunakan frame sebelumnya dan frame setelahnya. Jadi sesuai namanya bidirectionally, jadi dua arah gitu. Setelahnya sebagai referensi agar menghasilkan gambar yang lebih baik dan semirip mungkin dengan aslinya. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih urgensinya atau kenapa sih kita harus menggunakan B-frame yang udah aku jelasin tadi juga. Dari si B-frame menghasilkan gambar lebih mirip karena menggunakan gambar future gitu. Nah, sebagai contoh yang lebih jelasnya ya pada frame ini, frame N ini terlihat pada arah tangga-tangganya gitu kan. Tapi frame N tambah 2, tiba-tiba ada batu di sini. Itu keberadaan batu inilah yang menjadi urgensi dari adanya B-frame. Jadi kayak gambar-gambar atau objek-objek pada makrobot tersebut yang sebelumnya tidak ada tapi tiba-tiba ada dengan menggunakan B-frame dapat lebih didefinisikan dan dideteksi lebih awal sehingga dapat diketahui dan dapat direkonstruksi dengan lebih baik. Gitu. Nah, ini termasuk pada prediction types. Ada yang bilang ini multi frame prediction, tapi bisa dibilang juga ini sebagai alur display dan alur transmisi. Nah, kenapa sih kita coding menggunakan B-frame itu lebih rumit? Karena kita harus menggunakan dua frame, yaitu sebelumnya dan setelahnya. Lalu kedua frame harus dihitung motion vector, lalu di encode juga, dan kita juga harus menentukan motion vector mana yang akan digunakan. Karena dalam B-frame itu bisa saja kita menggunakan motion vector yang hanya dari from awal, karena tidak ada terlalu perubahan pada motion vector di future-nya, atau juga kita menggunakan fully dari future-nya saja, atau juga menggunakan kombinasi keduanya. Gitu. Nah, pada prediction types yang bagian ini, itu dapat dilihat pada display ordernya I1, B2, B3, B4, B5, B6, P7, B8, B9, I10. Jadi di antar I ini, ya, inilah masa refresh-nya gitu istilahnya. Nah, untuk transmission order atau urutan pengiriman dari data frame ini tidak seperti display order. Yaitu pertama kita kirimkan I1 dulu, lalu P4. Kenapa? Karena B2 menggunakan P4 sebagai acuannya dalam membentuk B2 tersebut. Gitu. Dan B3 menggunakan, bisa menggunakan B2 juga, atau P4, atau I1 P4 juga bisa. Tapi biasanya digunakan P2 dan P4 gitu, dalam bentuk B3. Nah, setelah mengirimkan B3, lalu akan dikirimkan P7 karena B5 menggunakan P7 sebagai acuannya dalam membentuk B5 sendiri gitu. Lalu, B5 dibentuk atas P4 dan P7, B6 dibentuk atas B5 juga bisa atau P4 dan P7 juga. Dapat dilihat juga di panah ini misalnya B5 itu menggunakan P4 dan P7 gitu. Nah, ini forward dependency atau backward dependency ini bermakna bahwa um, frame yang akan dibentuk itu menggunakan frame apa sih gitu. Oke, terima kasih dan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.